Mel, ini bukan gombal. Dengar ya, ini semua keluar dari lubuk saya sendiri. Saya serius. Saya mau nikah sama kamu. Nola, Om mau tanya sama kamu. Kamu mau menjadi teman hidup Dewa? Saya sudah bicara dengan Pak Dodi sebelum ini. Dan kita sudah sepakat bahwa untuk melanggengkan persahabatan saya dengan Pak Dodi, saya akan menjodohkan Dewa sama kamu, Nola. Tante akan pulang. Tapi Tante akan kasih tahu kamu satu rumus hidup yang tidak akan pernah salah. Bahwa orang yang pernah terjerumus pada dunia pelacuran, dia tidak akan pernah hidup normal seperti semula. Amelia, kamu tidak akan lepas dari cengkraman saya. Ya, papanya Dewa berniat menikahkan saya dengan Dewa. Terus papa saya bilang kalau dia suka sama Dewa karena Dewa murid yang sangat cerdas. Rencana semalam itu cuma rencana papa saya dan papanya Dewa. Oh ya, maaf ya, saya ganggu kerjaan kamu. Aduh, maaf Om, maaf. Gimana sih, Mel? Sorry. Sudah, nggak apa-apa. Silakan. Mas, bentar Mas. Mas, boleh minta nasi putih nggak? Soalnya saya mau makan nasi putih pakai sop ini. Maaf Mbak, nasi putihnya di hidangan utama dan ini sup pembukanya. Silakan. Iya, makasih. Maaf ya Om, soalnya saya nggak pernah makan di restoran mahal. Ya, nggak apa-apa. Amelia, kamu kuliah di mana? Saya nggak kuliah Om. Saya nggak meneruskan kuliah karena nggak ada biaya. Ya, lulus SMU aja saya udah beruntung. Amelia ini udah bekerja ya? Sudah bekerja? Bagus dong. Sekarang kan banyak orang pengangguran. Beruntung kamu sudah dapat pekerjaan. Kalau Om boleh tahu, apa pekerjaan kamu? Saya kerja di biliar Om. Saya nemenin orang-orang yang lagi main biliar. Bekerja di tempat biliar? Terus orang tua kamu? Saya udah nggak punya orang tua lagi Om. Maksud kamu, ibu dan bapak kamu sudah meninggal? Sejak kecil, saya dan adik laki-laki saya sudah yatim piatu Om. Ayah saya pergi saat saya berusia 6 tahun. Setahun kemudian, ibu saya menitipkan saya dan adik laki-laki saya ke rumah paman adik ibu di Jogja. Tapi setelah itu ibu saya pergi, nggak tahu kemana. Sampai sekarang saya nggak tahu dia ada di mana. Setelah saya bisa kerja, saya keluar dari rumah paman dan saya mencoba untuk hidup mandiri bersama adik saya. Adik saya yang beberapa minggu lalu meninggal dunia. Iya, ya. Amelia ini dari dulu hidupnya sangat memprihatinkan. Hidup saya berantakan sebelum saya kerja di biliar. Berantakan? Maksud kamu?
Saya pernah... Saya pernah... Amelia udah nggak punya pekerjaan tetap lagi ya? Oh, begitu. Begitulah adanya saya, Om. Makanya saya senang. Kemudian Dewa mau bersahabat sama saya. Padahal saya sama sekali tidak pantas untuk berteman. Apalagi menjalin cinta. Saya minta maaf. Kamu mencintai Dewa? Saya pernah bermimpi bisa menjadi istri Dewa. Kamu ngomong apa, Mel? Tapi saya sadar. Saya kira memang benar. Dewa lebih cocok kalau dia bersama gadis yang sepadan seperti Nola. Saya minta maaf, Om. Saya memang lagi nggak enak badan. Saya permisi. Mel! Ya, maaf ya. Aku harus ngomong sama Mel ya. Mel, tunggu Mel! Mel, tunggu Mel! Kamu ngapain sih ikutin aku? Kamu temenin aja ayah kamu. Kenapa kamu pergi begitu aja, Mel? Aku nggak apa-apa. Aku cuma nggak enak badan. Kamu nggak usah pedulin aku. Aku nggak apa-apa kok. Kamu marah karena ayahku bicara seperti itu sama kamu? Aku nggak marah kok. Ayah kamu berhak bertanya seperti itu. Nggak ada yang salah. Pada akhirnya keluarga kamu akan tahu siapa aku. Dan aku tahu mereka nggak akan bisa terima aku. Selamat malam. Ya, kelihatannya Amelia lagi nggak enak badan. Dia udah pulang sekarang. Dewa, apa benar kamu nggak suka sama Nola? Harusnya ayah ngomong dulu sama aku kalau ayah menjodohkan aku sama Nola. Aku nggak suka sama Nola. Aku cuma suka sama Amelia. Amelia tidak cocok buat istri kamu, Dewa. Tapi ya, aku hanya mau menikah sama Amelia. Ya, aku mau bicara. Bicaralah. Ayah bisa dengar. Ada apa? Nggak ada apa-apa sih. Dewa, kamu menyukai gadis itu? Maksud ayah Amelia. Iya, dia. Aku udah janji sama dia kalau aku akan menikahi Amelia. Kalau aku ingkar janji, laki-laki macam apa aku ini ya? Kalau kamu suka dia, besok ayah akan temui dia. Ayah akan bicara sama dia. Yang bener ya? Mana pernah ayah bohong sama kamu? Mel? Amel? Untung lo belum berangkat. Kalau masih pakai baju tidur, emang hari ini lo gak berangkat kerja ke rumah sakit? Aduh, berangkat, tapi 2 jam lagi. Kamu tumben pagi-pagi kesini, ngapain? Gue tahu lo tuh pasti bangunnya kesiangan, terus lo lupa beli sarapan. Nah nih, gue beliin lo sarapan ya. Lihat deh. Enak? Tuh, coba kurang baik gimana gue sama lo. Kasih ya. Sebenarnya aku tuh udah bangun dari subuh. Cuma malas ngapa-ngapain. Sekarang lo ceritain sama gue, semalam lo ngapain aja cepetan. Terus, gimana? Lo ngadepin bokapnya Dewa? Pasti seru dong. Deketan sama gue. Ternyata kebaikan kamu gak gratis ya. Oh, ayo dong, mumpung gue masih ada waktu nih. Kan kira-kira setengah jam lagi gue mau berangkat kerja, ayo, ya. Aku mau nyeritain apa? Orang semuanya biasa-biasa aja. Aku ketemu bokapnya Dewa, terus pulang. Ya, Mel, lu jangan curang gitu dong. Sebelum berangkat, lu minta pendapat gue inilah, itulah. Sekarang giliran udah jalan aja, lu tutup mulut. Itu kan namanya nggak fair. Gue kan juga mesti tahu gimana perkembangan lo. Tapi semuanya lancar-lancar aja kan? Lancar apanya? Udahlah, mulai sekarang kita nggak usah ngomongin Dewa. Soalnya mulai sekarang Dewa udah nggak ada dalam kamus hidup aku. Loh, Mel, lu berdua kenapa sih? Aku serius. Aku bener-bener udah mikirin aku akan ngelupain Dewa.
Semalaman aku mikir. Aku udah pertimbangin untung ruginya. Aduh, bodoh banget deh sih kalau lu ninggalin dia. Semua cewek-cewek itu ngejar dia lagi dan lo yang dipilih. Lo nya malah kayak gitu. Udah dong, lo jangan nyerah gitu doang. Aduh, Kayaknya yang kamu bilang tempo hari itu bener deh. Aku sama Dewa tuh gak sebanding, gak selevel. ya itu kan gua ngomong waktu gua tuh belum tahu kalau Dewa tuh bener-bener serius sama lo. Kalau kalian berdua saling cinta, ya udah apapun gak akan bisa jadi penghalang, ya kan? Aduh Tar, itu kan buat aku sama Dewa. Kalau buat bokapnya, kan lain lagi. Kamu tahu gak sih, semalam tuh aku dijamu di restoran sama bokapnya. Aku tahu deh, pasti bokapnya tuh ngira aku tuh sepadan sama Dewa, selevel. Ya, aku dipermaluin gitu. Udah lah Tar, kayaknya emang Dewa tuh lebih cocoknya sama Nola deh. Iya ya. Ayah mau kasih tahu kamu, ayah nggak ke kos kamu lagi. Setelah ayah temui Amelia, ayah langsung ke kafe. Ayah akan tunggu kalian di sana. Sip ya. Nanti aku datang sama Amelia. Awas, jangan sampai lupa kamu jemput Amelia nanti ya. Iya ya, beres. Selamat siang, Pak. Bapak pasti mau main ya? Aduh, kebetulan di situ ada yang kosong tuh, Pak. Mari Pak, saya antar. Oh tidak, saya mau cari seseorang, namanya Amelia. Katanya dia bekerja di sini. Apa benar? Oh, iya bener. Kenapa, Tan? Inilah, Bapak ini nyari Amelia. Bapak nyari Amel. Mau apa? Pasti Bapak naksir dia. Ya. Saya bilangin, Pak. Percuma aja buang-buang waktu ngejar dia. Dia itu udah cinta mati sama mahasiswa kedokteran. Namanya Dewa, Pak. Kalau Bapak mau saingan sama dia, pasti kalah deh. Udah orangnya baik, masa depannya cerah lagi. Saya ini ayahnya Dewa. Hah? Oh, jadi Bapak ini ayahnya Dewa ya? Betul. Sekarang saya mau cari Amelia, karena saya ada sedikit perlu sama dia. Amelia itu emang kerja di sini, Pak. Cuma sekarang dia tuh lagi kerja di tempat Dewa magang. Kalau Bapak mau ketemu sama dia, datang aja ke sana, Pak. Ya sudah, Bapak akan datang ke sana. Terima kasih atas penjelasannya. Permisi. Sama-sama, Pak. Lu sih kalau ngomong sembarangan. Mana gue tahu di bokapnya. Bisa muda, gile. Kenapa Bu? Kok Ibu memandang saya seperti itu? Ibu sedang membayangkan seandainya ada satu saja anak ibu seperti kamu. Alangkah bahagianya ibu sebagai orang tua. Seperti saya bagaimana, Bu? Mau memperhatikan ibu, menyuapi ibu. Sudahlah, Bu. Ibu jangan berpikiran negatif, tidak baik. Lebih baik Ibu memikirkan bagaimana caranya supaya Ibu cepat sembuh. Sekarang Ibu minum dulu ya. Minum dulu ya, Bu. Maaf mengganggu. Om. Sebentar ya, Bu. Om Rijal, cari Dewa ya? Tapi Dewanya belum kesini, Om. Mungkin masih di kampus. Tidak. Om kesini sengaja mau ketemu kamu. Ketemu saya. Iya. Om mau bicara sama kamu sebentar. Eh, Kamu kelihatannya gugup sekali. Nggak perlu takut terhadap Om. Biasa-biasa saja. Sebenarnya ada apa? Om menemui saya sekarang. Ada yang mau Om bicarakan sama kamu. Om mau tanya sama kamu. Benar kamu menyukai Dewa?
Iya, Om. Tapi sekarang saya sudah sadar kalau saya sama sekali tidak pantas untuk Dewa. Dewa seharusnya memilih Nola yang sebanding dengan dia. Terus terang saja, sebelumnya Om punya angan-angan bisa menjodohkan Dewa sama Nola. Om dan orang tuanya Nola sudah sepakat. Tapi kenyataannya Dewa malah menyukai kamu. Om gak berani menghalangi ini karena Om mengerti bagaimana perasaan kalian. Menurut saya, Om sudah benar dengan menjodohkan Dewa sama Nola. Karena dengan begitu, masa depan mereka pasti akan lebih cerah. Di antara mereka tidak ada cinta. Bagaimana bisa dipersatukan? Om mengerti bagaimana tidak enaknya hubungan yang dipaksakan. Sekali lagi Om tanya sama kamu. Apa benar kamu menyukai Dewa? Tapi Om, saya tahu Nola itu begitu sayang sama Dewa. Dan dia juga sangat mengharapkan Dewa. Jadi saya pikir seandainya diberikan kesempatan, pasti Dewa juga bisa belajar mencintai Nola. Om nanya sama kamu, Amelia. Sekali lagi Om tanya kamu, jawablah dengan jujur. Kamu suka sama Dewa anak Om apa tidak? Terima kasih. Kamu sudah jawab dengan jujur. Amelia, Om tahu kamu gadis baik, jujur, mandiri, dan punya semangat untuk maju. Tapi masih banyak sisi lain dari hidup saya yang Om belum tahu. Itu. Satu lagi nilai lebih kamu. Kamu juga rendah hati. Sekarang begini. Nanti malam Om undang kamu sama Dewa buat makan malam bersama. Nggak usah khawatir. Kali ini kita pilih restoran yang sederhana saja. Biar suasananya tambah akrab. Gimana? Kamu mau? Ayolah, Dewa sangat mengharapkan kehadiran kamu. Selamat malam. Mau pesan apa? Saya minta secangkir kopi saja. Saya lagi nunggu anak saya dan temannya. Nanti saya pesan lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saat ini akan kami sampaikan berita hukum dan kriminal. Yang pertama tentang terungkapnya sindikat perdagangan wanita di kawasan Jakarta Barat. Sindikat ini berkedok usaha salon yang di dalamnya menjajakan gadis-gadis belia atau ABG dan para ibu rumah tangga. Pada Kamis malam kemarin, polisi berhasil membongkar kegiatan tersebut. Namun sayangnya, pemilik salon yang bernama Rosana atau yang dikenal sebagai Tante Ros telah melarikan diri. Amel, kalau sudah selesai kamu boleh pulang. Katanya kamu ada urusan. Terima kasih, Suster. Para anak buah Tante Ros itu merupakan wanita pilihan yang rata-rata berusia belia dan berparas cantik. Mereka memang diperuntukkan untuk menggait pelanggan lelaki hidung belang dari kalangan menengah sampai atas. Dalam penggerbekan ini, polisi berhasil menyita sebuah album yang berisi koleksi anak buah Tante Ros. Berikut ini daftar anak buahnya. Amelia? Dalam album ini ada sekitar 60 wanita penghibur yang bisa di-booking dalam tarif antara 1 juta rupiah sampai dengan 3 juta rupiah tiap jamnya. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pengejaran terhadap Tante Ros. Demikian berita hari ini. Kami dari Polres Jakarta Barat. Kami sedang menyelidiki sebuah kasus. Kami ingin bertanya, apakah di sini ada karyawan yang bernama Amelia? Amelia? Ada. Baik, kalau begitu, tolong ketemukan kami dengan dia.
Kami ingin mendapatkan beberapa informasi dari dia. Baiklah, saya akan mengantarkan Bapak. Mari, Pak. Belum datang juga. Gimana sih? Amelia, Amelia. Bapak-bapak ini mencari kamu. Cari saya? Kami membutuhkan beberapa informasi dari Anda. Ya. Maaf ya, aku telat. Gimana sih kamu? Hampir saja ayah pulang. Amelia mana? Amelia kayaknya nggak jadi kesini ya. Gimana sih? Kalau udah janji ketemu sekarang. Kalian pasti bertengkar, ya kan? Enggak, kita nggak bertengkar ya. Tadi aku sempat ke rumah sakit dulu, dan aku lihat Amelia banyak pekerjaan. Menurut dia nggak bisa ninggalin pekerjaannya itu ya. Ya, dia minta maaf kalau dia nggak bisa kesini. Terus gimana? Besok kan ayah masih balik ke Bandung. Ayah kan sudah pesan tiket. Ya, mau gimana lagi ya? Anda kenal dengan wanita ini? Saya tidak. Anda jangan coba-coba mengelak. Itu akan menyulitkan diri Anda sendiri. Kami harap Anda bisa kerjasama dengan kami. Nona Amelia, wanita yang dipanggil Tante Ros terlibat kegiatan yang melanggar hukum, yaitu memperdagangkan wanita. Dan sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya. Kami yakin Anda kenal dengan dia, dan kami ingin mendapat petunjuk dari Anda. Tapi bagaimana Bapak tahu kalau saya mengenal dia? Sekali lagi saya peringatkan, demi kebaikan Anda sendiri, mohon bisa bekerja sama dengan kami. Anda tidak bisa berbohong. Anda lihat data-data ini. Kami menemukan data bahwa sejak bulan Mei hingga Juni, Anda pernah bergabung dalam klub salon yang dipimpin oleh Tante Ros, ya kan? Benar tidak? Anda masih juga tidak mengaku? Kami semua di sini sudah tahu banyak tentang Tante Ros. Dalam daftar wanita-wanita di album ini, kami juga temukan nama dan foto Anda. Iya, memang. Ada apaan sih, Sus? Dia terlibat kasus. Kasus? Kasus apaan? Tapi saya yakin polisi-polisi itu pasti salah tuduh. Kasus apaan sih? Saya jadi penasaran. Udah, denger aja sini. Sekarang Anda ngaku kan? Iya. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan kaburnya Tante Ros kan? Saya sudah lama nggak ketemu dia. Dan saya nggak tahu dia di mana. Saya harap interogasi terhadap saya selesai sampai di sini. Saya mau pergi. Hei, Anda jangan pergi dulu. Enak saja Anda mau menghindari interogasi kami. Tante Ros itu adalah penjahat yang melanggar hukum karena terlibat dalam perdagangan wanita. Anda tidak boleh bersikap seenaknya di hadapan kami. Ingat, Anda pernah melakukan kegiatan prostitusi. Anda juga bisa diseret sebagai pelanggar hukum. Kami masih punya beberapa pertanyaan lagi. Jadi tolong katakan apa yang Anda tahu. Aku bikinin kopi ya. Enggak, nanti malah ayah nggak bisa tidur lagi. Wak, ayah ingin sekali ketemu Amelia. Rupanya ya masih mikirin soal itu. Ayah tertarik sekali dengan sikap hidup Amelia. Oh iya? Karena besok ayah nggak bisa ketemu dia lagi, jadi ayah kirim salam saja buat dia. Kalau kamu ketemu dia. Kalau ada kesempatan, ayah akan kembali ke sini untuk temu dia. Ya, nanti saya sampaikan. Jadi itu tandanya ayah merestui hubungan kami, gitu kan? Kalau kalian saling menerima, ayah tidak keberatan. Terima kasih.
panggilan. Apa? Wanita panggilan? Dia itu bekas pelacur. Yang bener lah, masa sih sampai segitunya? Iya bener. Pagi. Duh, ramai banget. Mbak Nola. Ada apaan sih? Mbak Nola tahu berita bagus belum? Berita? Berita apaan? Kalau belum tahu, ketinggalan zaman dong, Mbak. Cepetan deh ceritain, gue penasaran nih. Mbak Nola tahu nggak perempuan yang namanya Amelia itu? Yang kemarin kerja jadi pembantu suster? Tahu? Kenapa? Dia ternyata kerja nyambi sebagai wanita panggilan, Mbak. Apa? Wanita panggilan? Iya, pelacur maksudnya. Kemarin, polisi datang kemari dan menanyai dia tentang kasus kaburnya Germo yang bernama Tante Ros itu. Ternyata Amelia itu bekas anak buah dari Germo itu. Bener kan teman-teman? Iya, Aduh, kalian jangan sembarangan deh kalau dia jadi pelacur sebelum punya bukti. Kami nggak bicara sembarangan, Mbak. Orang kemarin Suster Ella tahu kok si Amelia diinterogasi polisi, ya kan, La? Iya, bener, Mbak. Mungkin aja Suster Ella salah dengar. Lagian kan dengerin balik pintu. Ah, Mbak Nola ini orangnya nggak percayaan ya. Saya itu nggak salah denger. Bener kok, Mbak. Mel, tunggu Mel! Masa sih Amelia nyambi jadi pelacur? Ini nggak mungkin deh. Lah, lu sendirian aja. Awas lo sama sekali. Dewa udah datang belum? Dari tadi sih gue belum ngeliat ya. Tapi kayak belum deh. Ada apa lo nanyain Dewa? Setahu gua kan lo udah gak ada minat lagi sama Dewa, ya kan? Menurut elu, Dewa udah tahu belum ya kabar tentang Amelia? Kabar? Soal apaan? Itu gosip yang menimpa Amelia. Pokoknya gosipnya nggak enak banget deh. Gosip? Gosip apaan? Ternyata Amelia itu nyambi juga jadi cewek panggilan. Masa iya sih? Nola, apa kabar? Halo, baik? Pasti lo mau main kan? Bentar ya gue panggilin Alex buat nemenin lo ya. Nggak usah. Gue kesini cuma mau cari Amelia. Dia ada kan? Loh, hari ini kan dia kerja di rumah sakit. Di rumah sakit dia nggak ada tuh. Nggak datang. Kemana ya? Jangan-jangan sakit lagi. Ikut gue bentar yuk, cepetan. Sini. Ngomong-ngomong lo ngapain sih nyari si Amelia? Enggak, gue cuma mau nanya masalah Amelia aja kok. Soal apaan? Gue ini kan temannya dari kecil. Pokoknya apa yang terjadi sama Amelia, gue tahu deh semuanya. Udah lo nanya aja sama gue, lo gak usah repot-repot nyariin dia. Gue mau nanya, selain di sini atau di rumah sakit, apa dia kerja tempat lain? Kerja tempat lain? Sebelum atau sesudah dia kerja di sini? Ya kalau sebelum kerja di biliar ini sih, ya dia suka gonta-ganti kerjaan gitu deh. Termasuk nemenin tamu minum-minum di bar atau karaoke? Nemenin tamu? Maksud lo apa? Begini, di rumah sakit tempat dia kerja, dia digosipin kalau dia pernah jadi cewek panggilan. Cewek panggilan? Tar, ngapain lu enak-enakan di sini? Masih banyak tamu tuh. Ola, apa kabar? Baik. Kok kalian diem? Gue ganggu ya? Lex, lo tahu kan kalau Amelia itu nggak pernah jadi cewek panggilan? Siapa yang bilang Amel lu cewek panggilan? Siapa? Gini, suster-suster di rumah sakit bilang kalau Amelia pernah jadi cewek panggilan. Ya, gue nggak percaya, makanya gue datang ke sini dan nanya sama kalian. Kurang ajar banget yang nyebarin gosip. Itu fitnah. Gue nggak terima kalau Amel dituduh kayak gitu. Gue nggak terima. Lex, udah dong, lo jangan emosional gitu. Ya udah gini aja deh. Kalau emang kata kalian Amelia tidak seperti apa yang mereka tuduhkan, gue akan balik ke rumah sakit dan gue mau ngejelasin. Nola, tunggu dong. Nol. Ya. Berarti gosip Amelia itu cuma kabar angin aja dong. Ya iyalah, setahu gue, walaupun Amelia kerja di tempat kayak gini, tapi dia tuh tetap cewek baik-baik lagi. Gue yakin juga kayak gitu kok. Nola, maafin Alex ya tadi. Ya, dia tuh emang emosional kalau denger Amelia dibilang kayak gitu. Nggak apa-apa kok. Ntar, gue jadi kasihan sama Amelia.
Ya, sebenarnya nasib anak yatim kayak gue sama Amelia itu udah nggak aneh lah denger hinaan-hinaan kayak gitu. Sejak kecil tuh kita selalu dihina orang. Tar, gue kesini bukan untuk ngerendahin Amelia. Tapi gue cuma untuk mastiin kalau Amelia tuh cewek baik-baik. Soalnya gue khawatir sama Dewa kalau gosip itu benar. Lo tahu kan kalau Dewa tuh teman baik gue. Iya, Amelia tuh teman gue juga, teman dari kecil. Makanya gue tahu kalau dia tuh nggak bejat. Ya udah deh, sekarang gue balik ke rumah sakit dulu ya. Ya deh, dah. Aku nggak tahu kalau yang pernah aku perbuat itu melanggar hukum. Yang aku tahu bagaimana cara aku menyelamatkan kamu, Dio. Gak adil kalau aku dikatakan penjahat. Itu gak adil. Kurang ajar. Masa gara-gara kita kerja di bilik kita diredahin? Udah dong Lex, lu jangan kayak gitu ah. Ya nggak bisa lah, itu namanya penghinaan. Ya tapi kan bisa aja karena si Nola suka sama Dewa, terus dia bikin gosip kayak gitu. Kalau kejadiannya kayak gitu, gua nggak akan ngampunin perempuan macam Nola. Bicara sama lo. Lo ada waktu kan? Nggak bisa. Gue lagi sibuk. Besok aja ya? Nggak sekarang, Pak. Ini juga masalah penting kok buat lo. Tapi nggak di sini. Nggak enak denger sama yang lain. Ya udah. Di mana? Ke gue. Mau bicara apa lo? Soal Amelia. Kenapa dengan Amelia? Begini, Pak. Di rumah sakit ini tersebar gosip nggak enak tentang Amelia. Dia pernah melacurkan diri. Gue udah tahu. Apa? Jadi lo udah tahu Amelia bekas pelacur? Iya, gue udah tahu. Dan gue minta sama lo jangan ributin masalah ini. Lo mau ngomong sama gue, cuma mau ngomongin apa yang udah gue tahu, iya kan? Tunggu, Pak. Apa lagi? Gue nggak yakin karena Amelia sekarang bukan masalah buat lo. Gue rasa gue mencintai Amelia. Lo udah buta kali, Pak. Semua orang udah tahu sekarang Amelia itu bekas pelacur, hina. Nggak pantas buat lo. Vin, asal lo tahu ya, dia berbuat kayak gitu buat biayain adiknya. Dia nggak mau repotin siapapun. Mungkin awalnya emang begitu, Pak. Itu pekerjaan sangat sulit untuk tinggalkan. Karena sangat mudah untuk mendapatkan uang. Dan hidup butuh duit, Pak. Sebenarnya lo ngomong apa? Wah, Amelia tuh pintar. Dia sengaja bergaul dengan lo agar disangka orang baik-baik. Padahal tidur dengan laki-laki adalah hal biasa buat dia. Sehari-hari, Wak. Lu jangan terjebak sama dia. Lu jangan ngomong sembarangan ya. Kalau berani lu pukul lagi gua, Wak. Ngomong lu keterlaluan. Lu udah nyakitin hati Amelia, tau gak lu? Lu jangan salah sangka, Wak. Ini demi kebaikan lu juga. Gua hanya ngingetin sebagai teman. Nola anak gadis yang baik buat lu. Dia anak profesor. Jika lu nikah dengan dia, hidup lu cerah. Lagian, dia cantik, menarik. Kurang apa lagi sih? Gua hanya mencintai Amelia. Lu tahu bukan? Ah! Dio, sepertinya semua orang jijik sama Kak Amel. Karena Kak Amel pernah berkubang dalam lumpur hitam. Tapi itu semua Kak Amel lakukan demi kamu, Dio. Demi kamu. Sekarang, apa ada yang bisa menolong Kak Amel? Gue juga tahu persis. Kenapa sih Dewa bisa kepicut sama cewek kayak dia? Makanya, gue juga bela-belain. Jangan sampai dia kejebak sama Amelia. Tapi apa nyatanya? Dia nggak suka kan sama gue. Dia lebih ngotot milih Amelia. Menurut gue, lu jangan tinggal diam dong. Ini saatnya lu bertindak. Gue mesti kayak gimana lagi coba? Setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Manusia tuh nggak segan-segan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Aku mau pernah jadi wanita panggilan. Kamu bohong. Kamu pasti bohong.
Bahkan pasien yang selama ini baik sama aku udah gak mau dipegang sama tanganku. Kamu jangan ngomong kayak gitu lagi. Aku kesini cuma ingin meyakinkan kamu. Kalau kamu nggak sendirian dalam menghadapi penderitaan itu, aku akan bersama kamu, Mel. Bapak ini polisi ya? Apa, suster? Polisi? Bapak mau bertemu dengan Amelia buat interogasi kan? Jadi benar Amelia itu wanita panggilan? Benar ya, Pak? Kalau benar dia pernah melacur, rumah sakit ini bisa heboh, Pak. Saya bukan polisi. Oh, saya kira Bapak polisi yang mau interogasi Amelia. Maaf ya, Pak. Amelia wanita panggilan. Tapi bukan